Halo teman-teman, kali ini saya bersama dengan salah satu sekretaris prodi dari prodi ABSP, yaitu Bapak Budi. Halo kawan-kawan, perkenalkan saya Budi dari Sekprodi ABSP Politeknik Setialan, Jakarta. Oke teman-teman, kita langsung aja bertanya kepada Bapak Budi Priyono. Oke. Jadi kalau menurut Bapak nih, dengan adanya kondisi anggaran yang diefisienkan ini, apakah lebih banyak memberikan kita sebuah kesempatan atau justru jadi tantangan yang berat untuk kita di dalam sektor pendidikan ini, Pak? Oke, terima kasih ya. Boleh saya garis bawahi, sini ada kesempatan dan tantangan. Oke, yang pertama adalah kesempatan. Ini merupakan kesempatan yang sangat besar untuk di dunia pendidikan untuk kita bisa melakukan inovasi. Nah, jadi jangan sampai adanya efisiensi anggaran ini membuat kita menjadi lebih terpuruk dan sebagainya. Nah, salah satu contoh inovasi yang bisa adalah paling sederhana adalah kita bisa melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Ya, dengan keterbatasannya anggaran, kita bisa bekerja sama dengan berbagai pihak, sektor swasta yang pasti ya, karena sektor pemerintahan pun juga banyak efisiensi. Nah, dengan adanya kerjasama ini, dipastikan tridharma itu tidak akan terganggu. Misalnya apa? Kita bisa bekerja sama dalam hal penelitian, mahasiswa bisa melakukan magang di tempat-tempat instansi swasta sehingga mahasiswa bisa mendapatkan pengalaman yang juga lebih baik. Oke, sebagai untuk tantangannya yang perlu saya garis bawahi adalah mungkin di sini bisa jadi sebagai tenaga pendidik dan pendidikan juga harus melakukan inovasi. Kita bisa melakukan apa? Kursus-kursus online dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai dengan adanya efisiensi ini malah membuat kita semakin menjadi terpuruk. Justru ini menjadi suatu ide-ide kita yang mungkin tadinya sudah nyaman dengan zona-zona yang sudah ada, ini menjadi kita menjadi lebih baik untuk selanjutnya. Oke, nah sebenarnya tuh di tengah efisiensi anggaran ini, sebenarnya apakah ada peluang apa saja yang bisa kita manfaatkan untuk mengembangkan skill bisnis kita di sektor pendidikan gitu, Pak? Oke, balik lagi ya, kita belajar dari zaman COVID. Di zaman COVID kita dipaksa untuk menggunakan teknologi. Nah, di masa efisiensi ini kita bisa menggunakan teknologi yang jauh lebih baik dibandingkan masa COVID. Ya, teman-teman Gen Z ini sudah sangat familiar dengan teknologi. Itu bisa digunakan sebagai salah satu cara kita untuk meningkatkan skill atau bisnis di bidang pendidikan melalui blended system perkuliahan yang sudah teman-teman laksanakan. Balik lagi dengan juga kolaborasi dengan pihak-pihak swasta dan lain sebagainya. Dan di sini juga kampus yang terbiasa dengan mendapatkan dana dari pemerintah bisa melakukan diversifikasi pendanaan, yaitu apa? Kita mencari dana-dana lain seperti apa? Misalnya tadi baik kolaborasi atau mungkin bisa jadi apa? Kita bisa menyewakan gedung dan lain sebagainya. Mungkin itu. Nah, mungkin untuk pertanyaan terakhir nih Pak, kalau Ya. menurut Bapak, apakah ada pesan-kesan untuk mahasiswa agar bisa selalu mempertahankan semangat belajar mereka untuk terus berkembang dengan segala perubahan yang ada ini, Pak? Oke, nah dengan adanya efisiensi ini menurut saya ini salah satu cara teman-teman untuk belajar beradaptasi dengan lingkungan. Ingat, kita nggak tahu nih dunia ini ke depan seperti apa. Ini baru kita mengadakan, baru adanya efisiensi. Nah, bagaimana teman-teman bisa menghadapi efisiensi ini, beradaptasi dengan segala situasi yang serba ada. Dan ini juga bisa menjadi pembelajaran hidup bagi teman-teman untuk next ke depannya. Mungkin nanti teman-teman punya usaha dan lain sebagainya, jadi sudah bisa belajar dari apa yang terjadi saat ini untuk nanti bisa ketika terjadi suatu hal di masa depan, nanti teman-teman sudah tahu nih mitigasi yang nanti harus dilakukan. Dan yang terakhir adalah baik lagi ya, kembangkan soft skill dan hard skill teman-teman. Nah, ini yang nanti akan teman-teman jual di dunia industri. Itu yang paling penting.
Oke, mungkin sekian dari kita berdua teman-teman. Terima kasih Bapak atas waktunya sudah Sama-sama. meluangkan waktunya dan memberikan sebuah pendapat dan insight baru untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.